Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja dan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan materi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu program aplikasi Adobe Photoshop CS6. Materinya antara lain, kita akan mengenal yang namanya Adobe Photoshop. Kemudian bagaimana cara membuka program Adobe Photoshop dan bagian jendela Adobe Photoshop. Oke, langsung saja ya, kita mulai mengenal Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengeditan foto atau gambar dan membuat efek. Versi ke-8 software ini disebut dengan nama Photoshop CS Creative Suite. Versi 9 disebut Adobe Photoshop CS2, versi 10 disebut Adobe Photoshop CS3, dan seterusnya. Hingga sekarang Adobe System telah meluncurkan Photoshop CS6 yang kita pelajari saat ini. Nah, untuk ikon Adobe Photoshop, ikonnya adalah berlambang PS berwarna biru. Di tengahnya ada tulisan PS, ya, warnanya biru. Kita lanjut. Nah, untuk membuka program Adobe Photoshop CS6 sama dengan program-program yang lain yang sudah kita pelajari, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara klik start, kemudian cari, pilih ikon Adobe Photoshop CS6, kemudian kita klik satu kali. Terus yang kedua, klik dua kali ikon Adobe Photoshop CS6 di layar desktop komputer atau laptop. Nah, kemudian kita akan masuk ke Adobe Photoshop. Nah, setelah kita buka, nanti akan tampil, nah, seperti ini, lembar kerja Adobe Photoshop. Di sini adalah area kerja Photoshop, di mana nanti kita bisa memasukkan gambar, kemudian mengedit di lembar kerja Adobe Photoshop tersebut. Tapi itu nanti materi setelah ini. Sekarang kita hanya mengenal apa itu Adobe Photoshop. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lembar kerja Adobe Photoshop. Bagian atas ada menu bar. Kemudian di bawahnya ada option tool. Kemudian di bagian tengah, di sini ada tempat lembar kerja atau gambar, nanti yang akan kita masukkan gambar di situ. Kemudian ada nomor 4 palette wheel. Nomor 5 ada toolbox. Kemudian nomor 6 ada palette property. Nomor 7 di bagian pojok atas kanan itu ada control window. Nomor 8 di situ ada area layer aktif. Nah, untuk keterangannya kita bahas setelah ini. Yang pertama, menu bar.
yang bagian atas ya, menu bar, ada file, edit, image, dan lain-lain. Menu bar ini berisi perintah utama untuk membuka perintah. Biasanya terdapat teks ya, file, edit, image, layer, tipe, select, filter, view, window, dan help. Itu yang pertama, yaitu menu bar. Kemudian yang kedua ada option tool di bawahnya menu bar tadi. Nah, option tool di sini berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya dipilih move tool, maka terdapat berbagai pilihan tool dari move tool di sini. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ada gambar. Nah, ini bagian tengah tadi. Menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit ya, atau diedit. Dengan kata lain di bagian tempat lembar kerja atau area kerja ada Photoshop di bagian tengah tampilan layar. Kita lanjut. Nah, terus selanjutnya ada palette wheel. Nah, di sini yaitu cara cepat untuk mengakses palette brushes, tool reset, dan layer. Oke, kita lanjut. Palette wheel, cara cepat untuk mengakses palette brushes, tool reset, dan layer komputer. Juga dapat digunakan untuk meletakkan palette yang sering digunakan agar cara penggunaannya lebih praktis. Oke, kita lanjut. Toolbook. Di sini toolbook berisi tool-tool untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar atau mengkreasikan gambar desik yang kita buat. Nah, ikonnya ada di samping sebelah kiri. Kemudian palette property. Ya, ini ada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Berisikan jendela-jendela kecil yang di dalamnya terdapat perintah dan pilihan untuk dokumen atau gambar yang sedang kita kerjakan dan lain-lain. Selanjutnya, control window. Nah, control window ini ada di bagian pojok kanan atas. Ada di bagian pojok kanan atas. Perintah untuk close, keluar dari aplikasi. Restore untuk mengecilkan dan melebarkan tampilan pada layar monitor, dan minimize untuk keluar sementara dari tampilan aplikasi kita. Nah, kemudian ada area layar aktif. Nah, ini masih di bagian kanan bawah ya. Ini digunakan untuk mengatur tata letak layar-layar gambar atau file yang sedang diedit sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Kita akan melanjutkan di materi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan komen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.